Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Event Organizer akan membahas tentang perencanaan penyelenggaraan sebuah event. Apa sih sebenarnya perencanaan sebuah event? Baik. Perencanaan sebuah event itu adalah upaya pemikiran dan perancangan sebuah acara agar dicapai hasil yang efisien dan teratur. Ada beberapa para ahli mengemukakan tentang arti dari perencanaan sebuah event. Itu dari Charles Bacher. Beliau mengatakan bahwasanya rencana-rencana dari perilaku komunikasi adalah representasi kognitif ataupun mewakili penafsiran lingkungan yang memberikan panduan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dalam merencanakan sebuah event itu ada pedoman yang berlaku yang nantinya untuk terciptanya atau terwujudnya event ataupun pameran atau acara yang akan kita buat nantinya. Yang pertama itu dengan menentukan tema. Tema ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Maksudnya tema-tema yang memunculkan fenomena baru akan banyak mendapat perhatian dari calon peserta ataupun maupun pengunjung untuk acara event yang akan diselenggarakan nantinya. Kemudian yang kedua itu ada mengadakan penelaahan. Maksudnya di sini sebelum kita melaksanakan sebuah event ataupun merancang sebuah event organizer harus melakukan yang namanya kegiatan survei untuk menjejaki berbagai hal terkait dengan kegiatan event. Sehingga tidak terjadi kesalahan baik dari segi waktu, lokasi maupun sumber daya manusia serta target peserta dan target pengunjung yang kita harapkan nantinya. Selanjutnya dalam merencanakan sebuah event ada yang namanya penetapan ide event. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menetapkan sebuah ide untuk mewujudkan sebuah acara. Yang pertama, kita harus menentukan dulu sifat event yang akan kita selenggarakan. Apakah nanti sifatnya umum ataupun khusus untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian yang kedua itu tujuan event. Apa sih tujuan dari kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya. Yang ketiga itu bagaimana event ini dapat terselenggara. Yang keempat itu ada feedback ataupun keuntungan apa saja yang akan didapatkan oleh peserta event dari terselenggaranya kegiatan tersebut. Perencanaan event juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perencanaan strategi yang nantinya akan membahas tentang gambaran besar sebuah ataupun sasaran jangka panjang event yang termasuk di dalamnya apa saja strategi yang dibutuhkan untuk terwujudnya event tersebut. Yang kedua itu perencanaan operasional. Ini akan membahas kepada langkah-langkah tertentu yang dibutuhkan dalam menerapkan perencanaan strategi tadi seperti itu. Perencanaan event ini diawali dari pengorganisasian penyelenggaraan event. Event tidak akan terwujud jika tidak ada yang namanya organizing committee ataupun panitia pelaksana. Inilah proses pembentukan panitia pelaksanaan ataupun disebut dengan organizing committee. Panitia pelaksana inilah yang nantinya akan bertanggung jawab serta dalam terwujudnya event yang akan kita selenggarakan ini. Saya akan melanjutkan materi mengenai tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan event. Yang pertama yaitu riset. Riset ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari target pasar dengan menyebar visioner atau melakukan fokus group discussion. Yang kedua yaitu desain. Desain merupakan tahap perumusan tema dan konsep event. Proses ini membutuhkan waktu cukup lama karena terjadi seleksi ide dan konsep event. Yang ketiga yaitu planning. Tahap ini panitia mulai menggunakan strategi yang kemudian siap untuk diimplementasikan. Yang keempat yaitu coordinating. Tahap ini penekanan diletakkan pada arus proses, koordinasi serta dan pemecahan masalah jangka pendek. Yang kelima yaitu evaluation. Ini merupakan tahap terakhir.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan event ini dapat dilakukan dengan metode review secara menyeluruh atau per sesi. Tolak ukur menilai keberhasilan penyelenggaraan event dengan menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah peserta atau undangan. Yang kedua yaitu evaluasi kualitatif dan diumumkan saat penutupan acara. Selanjutnya, jenis sumber daya manusia dalam penyelenggaraan event. 1. Pegawai yang dibayar. Staf yang dibayar dan dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja. Jenis pekerjaan penyelenggaraan event meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutupan event. Jumlah staf terbanyak hanya pada pelaksanaan dan persiapan event saja. Biasanya, staf yang bekerja dalam event akan dibayar sesuai jumlah jam atau jumlah hari kerja. Selanjutnya yang kedua, sukarelawan. Sesuai dengan namanya, sukarelawan tidak akan mendapatkan bayaran atas peran sertanya dalam event, tetapi mereka akan mendapatkan fasilitas standar yang ditetapkan oleh penyelenggara. Nah, itu tadi jenis sumber daya manusia dalam penyelenggaraan event. Selanjutnya, struktur organisasi event. Yang pertama, operasional. Tanggung jawab operasional pelayanan pendukung meliputi pelayanan terhadap barang dan jasa. Selanjutnya yang kedua, divisi operasional pelayanan pengunjung. Divisi ini harus merencanakan dengan baik pengelolaan pengunjung yang hadir. Selanjutnya yang ketiga, divisi pemasaran. Divisi pemasaran ini harus menentukan jenis publikasi yang tepat. Selanjutnya yang keempat, divisi administrasi. Divisi ini dituliskan menjadi administrasi umum, kepegawaian, orientasi pegawai, dan penggajian. Selanjutnya yang kelima, divisi keuangan. Divisi ini dituliskan menjadi anggaran, pembelian, dan pendanaan. Nah, itu tadi ada 5 struktur organisasi event.